bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Suster, para oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani berbicara kepada kita bahwa untuk bisa menolong mereka yang menderita, mereka yang berkekurangan, Yesus hadir dan Yesus sendiri mengalami penderitaan, kesulitan, cobaan dan tantangan. Dengan demikian Yesus tahu bagaimana rasanya menderita, dan pengetahuan Yesus akan kesulitan dan penderitaan itu membuat Dia peduli, peka terhadap mereka yang menderita dan berkekurangan. Tindakan Yesus ini mengajarkan kepada kita yang pernah menderita, yang pernah mengalami kesulitan, tantangan, cobaan dalam hidup, kita juga akan mampu untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi ketika kita hidup dalam kebahagiaan, maka dalam segala kelimpahan surgawi dan duniawi, terutama hal-hal duniawi, maka seringkali membuat kita kurang peduli atau kurang peka terhadap mereka yang menderita dan membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Semoga lewat kedua bacaan suci hari ini memampukan kita untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap mereka yang menderita dan berkekurangan, karena seringkali kita juga mengalami hal yang sama.